Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci dari Sumedang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz dan pada Syekh, bagaimana memahami dan mengimani Islam sebagai tujuan hidup? Karena ada banyak yang tidak paham tentang Islam, sehingga menganggap Islam sebagai teroris dan ancaman dan sebagainya. Tetapi juga ada banyak yang paham dan pintar dari segi kecerdasan, tapi tidak mengimani Islam. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya dari mana? Sumedang. Dari Sumedang. Baik. سألت سائلة كيف نفهم الإسلام كالغاية وكثير نجد من مجتمع العالم حتى يتهمون المسلم بالإسلام بالإرهاب ويلصقون هذا المصطلح الإرهابي بالإسلام والمسلمين ولكن أيضا هنالك من الأذكياء هنالك من يعتبر بعلمهم ولكن لم يعتنقوا الإسلام بوجود ذكائهم فربما ترجحون وجهة النظر ما هو سبب في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اتهام الإسلام بالإرهاب تهمة باطلة. هذه التهمة لأن كل الإحصائيات تشير إلى أن الإسلام إن شاء الله في 2050 سوف يكون هو الديانة الأولى على مستوى العالم. ولذلك كل من يكره الإسلام يحاول أن يشوه صورة الإسلام. Baik, ini tadi kelebihannya saya sampaikan di awal saat pengantar. Ini beliau ahli data ini. Beliau menyampaikan tuduhan dan pelekatan terorisme terhadap Islam ataupun orang Islam ini tuduhan yang sangat tidak benar, tuduhan yang sangat menyimpang. Dan di antara hal yang paling menarik, data menunjukkan dari peningkatan pertumbuhan orang-orang yang masuk Islam, data menunjukkan semakin meningkat, bahkan ada yang memprediksi dan menghitung tahun 2050 20 غزوة قيل 19 قيل 20 ونقول 27 غزوة. الذي قتل في 27 غزوة من الطرفين كان 251 من الطرفين. 112 قتل من المشركين و139 شهيد من المسلمين على مدار 10 سنين غزاها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Saya ingin tekankan bahwa kita semua mengetahui bahwa Islam datang dengan kedamaian, dengan toleransi, dengan kebaikan, jauh dari isu teror. Bukti terbaik untuk menampilkan itu, saya tampilkan data kepada Anda. Di kehidupan Nabi SAW, kita mengenal ada peperangan-peperangan militer. Jika dihitung data itu dalam sejarah, didapatkan 27 peperangan didapatkan. Dari umat Islam, juga dengan di luar Islam, yang terjadi baik dari perebutan wilayah, mempertahankan wilayah, dan sebagainya. Silakan Anda cek, dari 27 peperangan ini, 10 tahun berlangsung dari dakwahnya Nabi, ternyata yang meninggal dihitung 250 orang, dari pihak umat Islam 139, dari yang non-Islam 111. Jadi kalau Anda ingin katakan teror, guncangan, serangan, kalau kita sebut teror kan kita akan sebut yang korban itu kan yang lebih banyak, itu kan yang kena teror kan? Ya, logika kita pakai. Orang yang bawa teror pasti akan menghasilkan korban kan? Ya, yang jatuh korban itu kan yang kena teror, ya kan? Kemudian yang bawa teror itu yang kemudian menyerang sehingga menghasilkan banyak korban. Justru dalam peperangan pada masa lalu yang banyak korbannya itu umat Islam. Bagaimana datang kemudian pendapat, datang kemudian kesan, datang kemudian kampanye mengatakan Islam dekat dengan teror, sementara zaman Nabi yang terdapat 27 perang yang banyak korbannya umat Islam. النبي صلى الله عليه وسلم سبب قلة هذا العدد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتكر أول أمر عسكري تعرفه البشرية وهي الحروب بعيدا عن المدنيين. كل حروب النبي الكريم بدر أحد الأحزاب كل حروب النبي صلى الله عليه وسلم هي حروب بعيدة عن المدنيين المسالمين فكان عدد القتلى قليل جدا. إذا نظرنا إلى الواقع المعاصر حرب العالمية الأولى 20 مليون قتيل من المدنيين والعسكريين. هل الإسلام له علاقة بهؤلاء؟ الحرب العالمية الثانية 60 مليون من المدنيين ومن العسكريين. هل الإسلام هو الذي ألقى قنبلة نووية على هيروشيما وناغازاكي من المدنيين؟ هل فعل الإسلام ذلك حتى يتهم بالإرهاب؟ Silakan Ibu cek lagi data lagi beliau tampilkan. Ini untuk teman-teman yang di militer, di tentara, kita bisa belajar. Ini bagus sekali materinya. Kalau kita dapatkan klaim Islam lekat dengan terorisme, silakan lihat tuntunan militer dalam Islam. Dalam peperangan yang dihadapi oleh umat Islam untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan-serangan, itu hal yang pertama Nabi contohkan dan arahkan adalah beliau mengarahkan para tentaranya untuk menetapkan medan pertempuran di wilayah yang jauh dari masyarakat sipil. Silakan Anda lihat Bukit Uhud, silakan lihat Badar. Itu bukan tempat pemukiman. Apa di antara tujuannya? Meminimalisi korban dan dampak kepada masyarakat sipil dan juga aset-aset sipil sehingga keadaan sipil terpelihara. Sehingga fair, militer di bagian militer saja, sipilnya tidak terdampak. Silakan Anda bandingkan, Perang Dunia Pertama berapa jumlahnya? 20 juta. Perang Dunia Kedua berapa jumlah korbannya? 60 juta. Siapa mereka itu? Banyaknya sipil. Nagasaki, Hiroshima, 14-16 Agustus 1945 dijatuhkan 2 bom. Di mana dijatuhkannya? Di tempat sipil.
Di mana ditempatkannya? Di kota. Berapa korbannya? Luar biasa banyaknya. Jadi kalau Anda membandingkan di masa itu keadaan diarahkan kepada tempat jauh dari tempat sipil, korban diperkecil, terjadi peperangan di lingkungan militer. Sekarang yang Anda katakan, Anda lihat saat ini korbannya banyak di rakyat sipil, tempatnya banyak di wilayah-wilayah sipil, yang jatuh korban dan banyak sekali yang rusak fasilitas sipil. Lalu dengan itu semua Anda mengatakan Islam dekat dengan teror, sementara yang mempraktikkan itu adalah bukan orang Islam. وأنا أطرح على السائلة سؤالا: من القائد المسلم الذي فتح إندونيسيا؟ بالطبع إن إندونيسيا فتحت بأخلاق المسلمين وبأخلاق التجار العرب الذين تعاملوا مع أهل إندونيسيا بأخلاقهم وبأمانتهم، فدخل أهل إندونيسيا جميعا في الإسلام، وأصبحت إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في تعداد السكان، لا بسيف ولا بإرهاب ولا بحرب وإنما بأخلاق. Nah, yang ketiga yang ini paling penting, saya ingin buktikan yang sesuai dengan keadaan kita saja secara geografis. Ibu kan orang Indonesia, Sumedang Indonesia, kita orang Indonesia. Bagaimana Islam datang ke Indonesia ini? Apakah dengan teror? Apakah datang dengan penindasan? Apakah datang kemudian dengan penyiksaan? Apakah datang dengan bumi hangus? Bukankah sejarah telah membuktikan kedamaian, kemuliaan akhlak, asimilasi yang baik, itu yang menghasilkan nilai Islam datang ke Indonesia dengan baik, berkembang dengan bagus, menjadi negara mayoritas muslim. Itu satu-satunya dalil terkuat di era kontemporer ini untuk menunjukkan bahwa Islam jauh dari teror dan segala hal yang dituduhkan tadi. إن أعداء الإسلام يحاولون دوما تشويه صورة الإسلام، وكما قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت. إن الإرهاب الحقيقي ليس في المسلمين، إن المسلمين لم يستعمروا العالم، إن المسلمين لم يستعمروا إندونيسيا ويقتلوا شعب إندونيسيا كما فعلت هولندا، إن المسلمين لم يستعمروا مصر ويقتلوا المصريين كما فعلت إنجلترا، إن المسلمين لم يحتلوا ليبيا ولم يقتلوا شعبها كما فعلت إيطاليا. إسلامنا دين سلام، دين رحمة. هذا الإسلام أتى للبشرية كلها ليس للمسلمين فحسب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين الإسلام دين الرحمة، دين الوسطية، دين الاعتدال، ولكنهم دوما يحاولون تشويه صورة الإسلام حتى لا ينتشر الإسلام في العالم ويصبح هو الديانة الأولى في العالم. Ibu yang baik, beliau menekankan bahwa sekarang ini eranya era perang informasi, media, bagaimana citra ditampilkan. Orang-orang yang tidak terkesan dengan risalah Islam yang meneduhkan, mencerahkan, membawa kedamaian, tidak puas dengan itu semua. Sehingga seakan-akan memberikan sebuah keadaan dan kesan Islam itu harus digambarkan lekat dengan teror, lekat dengan kekerasan, dibuat sebuah citra yang membesar, yang meluas, sehingga memberikan sebuah kesan yang luas di masyarakat. Saya ingin berikan gambaran terakhir untuk Ibu, kata beliau. Silakan Anda cek. Orang-orang Islam yang datang untuk membantu siapapun, sampai kaget mic itu tadi berbunyi dengan kencang, itu kan? Saking dahsyatnya ini. Baik, di dahsyati hadil ma'lumat jadi fi tasfid minal mic. Ya. Anda bisa lihat orang Islam datang ke tempat manapun, membantu masyarakat manapun, ke Andalus, Iberia, datang di Afrika Utara. Apakah datang kemudian dengan penindasan? Tidak. Di Indonesia bagaimana? Di Nusantara bagaimana? Tidak. Tapi silakan bandingkan. Ketika ada penjajah, Italia misalnya datang ke Libya, berapa korban yang ada? Berapa kedahsyatan yang dihasilkan? Berapa kehancuran yang didapatkan? Tapi yang paling menarik begini, setiap ada proses penjajahan, tidak pernah kan disebutkan agamanya? Tidak pernah disebutkan agamanya. Tapi kenapa sekarang ditampilkan agamanya, bukan orangnya? Itu perang media, Bu. Bedakan antara Muslim dengan Islam. Yang datang ke Indonesia ada penjajah, kita kenal Belandanya, kita tahu Portugisnya, tapi kan nggak pernah disebutkan agamanya. Pada hakikatnya agama tidak mengajarkan kekerasan. Tapi sekarang pertanyaan besarnya, kenapa nama agamanya yang disebutkan? Kalau ada orang Islamnya, entah itu si A, entah itu si B, berbuat tindakan kasar, yang salahkan orangnya. Kenapa agamanya yang diungkit? Kenapa tidak menggunakan logika yang sama? Orang-orang yang kasar di pemeluk agama lain, kenapa tidak disebutkan agamanya? Kenapa yang bom yang terjadi di negara-negara lain yang kita saksikan sekarang, kenapa yang tidak diungkit agamanya? Karena sekarang yang kita harus ketahui adalah perangnya perang citra dan perang medianya. Pembuktian terbaik adalah dari perilaku kita yang membantah seluruh citra itu. Yang terakhir tambahan saya itu. أخيرا في هذا السؤال اعلمي يا بنيتي السائلة أن الإرهاب الحقيقي هو ما يقوم به الصهاينة الآن على أرض فلسطين. هذا الإرهاب هو الإرهاب الحقيقي الذي يقوم به أبناء القردة والخنازير في ظل إرهاب وصمت دولي. هل هذا هو الإسلام؟ هل الإسلام الآن هو الذي يتهم بالإرهاب؟ هل يتهم بالإرهاب من يدافع عن وطنه وعن عرضه وعن دينه؟ إن الإرهاب الحقيقي في هؤلاء الصهاينة وفي من يصمت عن التطهير العرقي في حق إخواننا في فلسطين. Nah, kalau Ibu ingin lihat teroris sejati, dengan teror yang nyata, yang kelihatan, yang tampak, yang menggemparkan dunia, yang sudah jelas pembuktiannya, yang jelas-jelas teror itu yang dilakukan oleh Zionis di Palestina. Menjatuhkan banyak bom, menjatuhkan banyak senjata-senjata yang menghancurkan, dampaknya diketahui, dampaknya juga nyata, orang tahu semua, ada medianya, ada buktinya, ada videonya, itulah teror. Dan di antara teror kedua yang terbesar adalah teror dari orang-orang yang sudah tahu itu salah tapi dia diam. Ketika orang Islam satu orang berbuat salah maka dikembangkan Islam dekat dengan teror. Tapi ketika satu negara, satu wilayah dihancurkan dan di hadapan banyak mata itu terlihat, kemudian dia tidak menggunakan pendekatan yang sama. Itulah teror dalam diam dan teror dalam hak yang bisa kita lihat dalam keseharian.
Fi idhafah, ada tambahan dari Syekh sebagai penutup. تتمة لهذا الموضوع منذ 3 أيام كنا في مؤتمر في إندونيسيا وتناولت هذا الأمر، وهو أن بعض الدول التي ترعى التطرف والإرهاب لا يريد أن ينظر إليها أحد على أنها دول إرهابية، فتحاول أن تلفت الأنظار عنها بإلصاق هذه التهمة إلى المسلمين. Bu dan Bapak sekalian, 3 hari lalu kurang lebih kami mengadakan International Conference. Di antara materinya tentang moderasi beragama. Pembahasannya salah satunya tentang terorisme. Ada satu penelitian yang sangat menarik, ditemukan bahwa justru orang-orang yang bikin teror, itu biasanya di antara tabiatnya tidak ingin disebut seorang teroris. Oleh karena itu, teror yang dia kerjakan, dilimpahkan citranya kepada pihak lain supaya tidak diketahui perbuatan terornya. Kalau dalam bahasa Rusianya, lempar batu sembunyi tangan lah. Ya. ولذلك ضربت مثالا صغيرا لتقريب هذا الموضوع. أنا بخيل وهذه الصفة مذمومة، والدكتور آدي كريم Al-Aqs. ماشي. حتى لا ينظر إلي أحد نظرة اشمئزاز فألفت النظر عني إليه، فأقول له لماذا لا تقوم بعمل مأدوب الطعام للحاضرين، فالتفت الناس عني إليه. Contohnya gini aja, gak usah jauh-jauh tentang praktek ini lempar batu sembunyi tangan. Contoh, saya ini orang pelit, beliau dermawan. Untuk menutupi pelitnya saya, maka saya lemparkan kepelitan saya kepada beliau dengan bahasa yang lain di hadapan orang banyak. Syekh, kenapa sih nggak bagi-bagi makanan? Ini kan jamaah banyak, mungkin lapar gitu kan, pelit banget sih. Padahal yang pelit saya, yang sudah dermawan itu beliau. Nah, inilah yang terjadi saat ini. وهذا هو ما صنعته هذه الدول، ألصقت بنا هذه التهمة ظلما وزورا وعدوانا. Jadi citra-citra itu disampaikan ke kita seakan buruk, ini untuk menutupi saja keburukan yang sebetulnya dikerjakan dengan sejati oleh mereka. وانظروا إلى بعض الآيات في القرآن الكريم. الإسلام هو دين السلام، يقول الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام. Yuk cek ayat-ayat di Quran, bukankah kita dapatkan banyak, hampir semua ayat yang menyeru pada kebaikan, semua menyampaikan kedamaian. Seperti firman Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah memerintahkan kita untuk semua mengajak kepada nilai-nilai kedamaian. ما تحيتنا حينما نلتقي معا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau sah, ya betul jawab. Kalau kita ketemu satu dengan yang lainnya, kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya assalamualaikum di situ? Bukankah kedamaian? Bukankah kebaikan? في التشهد نقول أيضا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي ختام كل صلاة نلتفت يمنة ويسرة ونقول السلام عليكم ورحمة الله. Bahkan dalam salat kita diajarkan betul tentang kedamaian, pentingnya keteduhan. Coba lihat dalam tahiyat kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita mengajarkan Nabi, mengajarkan kedamaian. Kita mempraktikkan kedamaian. Orang baik berdamai. Selesai sholat pun salam kanan kiri yang kita sampaikan risalah kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai sholat, praktek damai kanan kiri. Tidak ada hubungan dengan kekerasan. ونهانا عن حمل السلاح أمام بعضنا البعض، من حمل علينا السلاح فليس منا. Dan Nabi melarang kita untuk mempertontonkan senjata di hadapan banyak orang. Jangan karena Anda hebat bawa senjata ditontonin ke orang, bukan dalam hal yang formal. Sedangkan Nabi mengatakan orang yang sengaja ingin action di depan orang, menampilkan kekuatan, bawa senjata bukan karena kebutuhan formal, tapi sengaja ingin tampil terlihat seperti orang hebat, dia bukan golongan kami, kata Nabi. بل حذر من مجرد حمل حديدة، من حمل حديدة أمام أخيه فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها. Bahkan ada orang yang bawa batu pun di hadapan orang, yang dengan kesan itu tampak bahwa ini membawa kekerasan, hanya batu saja. Komen Nabi-nya mengatakan malaikat akan terus melaknatnya sampai ia meletakkan batunya. حتى الإخافة بمجرد النظرة، من نظر إلى أخيه نظرة تخيفه أخافه الله يوم القيامة، مجرد النظرة. Bahkan di mata kita saja, orang yang sengaja memfungsikan matanya untuk menghadirkan rasa takut bagi orang lain tanpa pada hal yang dibenarkan, maka Allah akan membalas dengan menghadirkan ketakutan padanya di hari kiamat nanti. وأعلى درجات الرقي في الإسلام حتى في دار الحرب، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الرجل الكبير الشيخ الكبير والطفل الصغير والمرأة. Sampai Anda bisa lihat, dalam situasi yang paling dahsyat pun, peperangan yang tidak ada kata sayang, tidak ada di dalamnya nilai-nilai kasih, Islam masih datang dengan kasih sayang. Dilarang membunuh orang yang sudah sepuh, dilarang menyakiti anak-anak kecil, dilarang memperlakukan wanita dengan kasar. Itu gambaran dari nilai kedamaian dan kebaikan dalam Islam. هذا هو الإسلام، دين السلام والرحمة والمحبة والتسامح والوسطية. أما الإرهاب والتطرف فلا دين له ولا وطن له. Itulah yang digambarkan Islam, dan terorisme tidak punya agama, radikalisme tidak punya agama. Justru agama kita mengajarkan kita menjadi muslim yang baik, yang toleran, yang damai, yang baik. Tambahan sedikit saja sebagai penutup dari Syekh Muhammad Umar. Falyatafaddal mashkuran. تتمة لما تفضل به الإخوة السادة العلماء
عن الحديث عن السلام في الإسلام وأن الإسلام ليس دين الإرهاب. لابد لاكتمال الصورة نقول وجد من أبناء المسلمين من مارس تطرف سواء من ذاته أو من دعم أو بإيحاءات من جهات تريد الكيد للإسلام، ولكن نقول هؤلاء شذوذ لا يمثلون القاعدة، فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وأعمالهم لا تنسب إلى الإسلام لأنها تخالف تعاليم الإسلام. فليس لنا أن نقيس الإسلام بأعمال من انتسب إلى الإسلام، ولكن يجب أن نقيم المسلمين وفق القرآن والسنة اللذين تضمن تعاليم الإسلام ودستور الإسلام ومنهج الإسلام الذي في قمته السلام للإنسان في كل زمان ومكان. Masya Allah. Beliau mengatakan begini, memang tidak bisa dipungkiri, ada orang Islam juga mengaku Islam, ada orang Muslim mengaku Islam yang berperilaku yang tidak baik, yang keras, yang merusak, yang bikin hoax, yang bohong, yang nipu. Ada orang Islam demikian, tapi tidak jadi cermin keislaman. Bukan ukuran. Jangan karena ada satu orang yang mengaku Muslim tidak baik, Islamnya yang jelek. Saya sering katakan kalau peci tidak sesuai ukuran kepala, jangan kepalanya dipotong. Ya, bukan dia nggak bisa jadi cermin. Banyak yang Muslim yang baik, yang salah bukan ajarannya, tapi cara terbaik untuk memberi solusi pada isu-isu demikian adalah tolong tampilkan oleh kita jadi orang Islam yang baik. Kitanya yang baik ini yang jangan diam. Tampilkan akhlak yang bagusnya, jujurnya tampilkan, toleransinya tampilkan, akhlak baiknya muliakan, cara terbaiknya ngaji lagi kembali ke Quran, ngaji kembali ke hadis, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh masyayikh tadi yang kita dapatkan, info, sejarah, perilaku, akhlak, dengan paham kita, ngajinya benar, dipraktekkan, itulah cara terbaik untuk menunjukkan Islam ini agama damai dan baik. Baik. Ya nggak apa-apa gitu ya, angkat tangan sebentar. Wa rubbama fi hikmah aidan rabbaniyah. Indama adina rabbul alamin bi wujudi mithla hadhihi at-tahamat lil Islam wal muslimin. Fa hadha dilalah liya'muruna al-'audah ila al-kitab was sunnah wa linubriza wa idhhar as-suluq at-tayyibah kal muslim. Fa hadha huwa al-waqt wal hin li na'ud lil Qur'an was sunnah wa nutabbiq ma kana 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa hadha huwa al-ghayah wa idafatan ila al-wasilah. Teman-teman, saya yakin ada yang ingin lama-lama di sini. Mau kita sampai awal tahun baru di sini? Sampai malam mau? Siap? Nah, silakan ya. Kami nanti pulang. Anda di sini aja ya. Udah berdoa dan sebagainya. Fi raghbah syadidah jiddan li tuwasal hadhihi al-muhadarah lakin nara an al-waqt aidan mahdud. Kita melihat waktunya sangat terbatas malam hari ini. Ini masyayikh ini sudah cukup lama agendanya. Besok ada agenda juga untuk pembekalan dai-dai dari wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi supaya pulang-pulang nanti punya bekal jadi dai yang baik, mendampingi masyarakat bagaimana, mengatasi masalah-masalah dengan baik bagaimana. Baik, pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang paling banyak jawabannya. Dari 3 pertanyaan, hunaka 3 as'ilah. Fa ahsanus su'al, pertanyaan terbaik datang dari ibu tadi, dari 3 pertanyaan dari ibu tadi, ibu mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Ya. Di hadiah li Sailah dan hada ahsanu soal wujiha ilaina fa hadiah lahu 5 miliar rupiah. Baik, teman-teman, saya tahu banyak yang datang yang dari tempat yang jauh juga dan sebagainya, tapi ini lebih jauh. Anda dari Malang, ini dari Libya. Ya, jauhan Libya ya. Jadi saya kira cukupkan dulu untuk malam ini. Cuma saya tanya, yang bisa bahasa Arab angkat tangan. Yang bisa bicara bahasa Arab. Oke. Mana aja adalah Arabia? 1 2 tadi pertanyaan, 3 4 5 coba berdiri dulu biar kelihatan. Iya. Enggak ada hadiah kok, Bu. Enggak ngasih hadiah, cuma mau tahu aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baik, silahkan daftarkan 10 orang ya ke satu soft. Boleh ikut pembekalan besok pagi ya. Nanti disampaikan tempatnya ya, masih di Bandung. Besok nanti ada pembekalan dari masyayikh ini khusus untuk para dai. 10 orang dari Anda yang bisa bahasa Arab yang terpilih. 1 sudah terpilih yang tadi tanya, tinggal 9. Boleh besok ikut kualifikasinya. Mohon panitia di satu soft ya, diutamakan ada yang senior. Nih Bapak masuk sama itu ya. Berarti 7 lagi ya. 7 lagi silakan tambahkan besok Pak jam 9. Jangan terlambat langsung dikunci pintunya ya. Tempatnya di lantai 2 nanti untuk di pusdai ini ya, nanti akan bersambung, silakan datang. Besok kita dalami topiknya. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah, silakan duduk kembali. Yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih. Saya memahami bahwa ada kerinduan mendalam untuk kita berinteraksi. Kita sepakat 3 hal. 1, kita follow up pertemuan semacam ini ke depan. Siap? Setuju? Mau kita datangkan lagi ulama-ulama seperti ini ke depan? Baik, insyaallah hadhihi al-muhadarah laysat akhir muhadarah, lakin insyaallah satatajaddad fil mustaqbal
والإخوة أيضا جمع غفير هذا يشتاقون في أن تكون هنالك محاضرة متواصلة ونستحضركم إن شاء الله في المستقبل بلقاء الآخر. Satu, yang kedua, sepakat enggak kalau syekh-syekh ini memberikan beasiswa kepada kesempatan kita untuk belajar? Sepakat. Hunaka talab min jam'in ghafur an yakun hunaka fursa maftuha limuwasalat minah dirasiyah lahum limuwasalat dirasah sawan kanat fil Azhar Asy-Syarif wala fi kulliyat ad-da'wah Islamiyah fil jami'at ukhra yani bima fi ad-daulah indakum. Muwafaq insyaallah. Langsung diterima. Ya, takbir. Ya, boleh tepuk tangan boleh, ya. Nanti kita infokan kuotanya berapa, kemudian juga caranya bagaimana. Yang pasti saya ingin tegaskan, insya Allah setiap informasi beasiswa yang ada dari kami Quantum Akhir Institute tidak dipungut biaya. Ya, saya ulangi ya, semuanya gratis. Kalaupun beasiswanya cuma belajar, tiket tidak ada, kami yang akan usahakan tiketnya. Ya, asal Anda benar belajarnya. Baik ya, itu poin yang paling pentingnya. Yang ketiga, nattafiq 'alal ghayah idhafatan ilal wasilah. Malam ini kita sepakat, kita buktikan keluar dari masjid, mengawali tahun baru, mengawali bulan baru di bulan Rajab, kita sepakat insya Allah kita akan menjadi muslim yang baik, berakhlak lebih baik, ditambahkan juga dengan ibadah yang lebih baik. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Takbir. Yakhtim liqa'ana hadha qabla ad-du'a bi kalimah khitamiyah min fadilatul ustad Syekh Raf'ani Akhyar min Majlis Ulama Indonesia, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sebelum diakhiri dengan doa, kita semua memohon kebaikan pada Allah. Saya meminta dari Majlis Ulama Indonesia, Sekretaris Umum Majlis Ulama Indonesia di Jawa Barat, Pak Kiai Haji Raf'ani Akhyar, untuk menyampaikan sambutan penutupnya dengan singkat dan padat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama dari Mesir, dari Libya. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ustaz Adi Hidayat. Saya hormati Ketua DKM Pusdai, sahabat saya Profesor Dr. Adang Hambali. Dan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ustadz Adi Hidayat dan juga Ketua DKM Pusdai yang malam ini telah bisa menyelenggarakan satu kegiatan kajian yang luar biasa, karena beliau bisa menghadirkan ulama yang luar biasa ya, ulama yang bertaraf internasional dari Mesir dan dari Libya. Ini momentum yang sangat luar biasa bagi kita, jarang-jarang ya. Karena itu bagi saya ini merupakan satu anugerah yang sangat besar, yang patut kita syukuri. Jadi di samping sudah terbiasa dengan Ustadz Adi Hidayat, tapi juga kita mendapatkan ilmu, ya, pengetahuan, pemahaman yang luar biasa dari para ulama kita yang hadir hari ini. Jadi terima kasih Ustadz Adi Hidayat, Pak Adang Hambali ya. Yang kedua, MUI juga tentu mengaturkan terima kasih juga pada para narasumber ya, para ulama yang dari Mesir, dari Libya ini. Kalau bisa sih tidak hanya malam ini saja ya. Kita minta ke Pak Ustadz Adi Hidayat ya, kapan-kapan juga bisa menghadirkan kembali. Karena ini saya melihat betapa antusiasnya masyarakat di Indonesia, masyarakat muslim. Kalau ada kajian seperti ini datang luar biasa. Ini fenomena seperti ini fenomena khas di kita hadirin sekalian ya. Di tempat lain, di negara lain terutama, walaupun perkembangan Islamnya cukup bagus, tapi antusias seperti ini masih agak jarang. Ini hanya ada di kita, di Indonesia. Jadi saya sekali lagi berharap mudah-mudahan ini berbanding lurus dengan seringnya kita menghadiri kajian, meningkatnya juga kualitas pemahaman kita dan sekaligus akhlak kita, seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi itu. Jujur, suka atau tidak kita akui, yang 87% itu baru angka kuantitas. Gambaran kualitas yang disampaikan oleh para narasumber tadi sebetulnya ini masih jauh. Masih jauh dari kenyataan, walaupun kita mayoritas. Ya. Jadi kalau tadi Ustadz dari Mesir menggambarkan masyarakat Indonesia sopan-sopan ya, lembut-lembut. Karena yang dilihat itu mahasiswa yang belajar di Al-Azhar yang hanya jumlahnya 13.000. Coba kalau yang berangkatnya 100.000 aja, kesimpulannya akan lain menurut saya. Gitu ya. Jadi ini tantangan kita semua.
Terakhir hadirin sekalian, ini juga perlu kita jadi bahan renungan. Hari ini masih agak viral juga, ada hasil survei sederhana tentang sholat berjamaah. Dari 87% umat Islam Indonesia yang sholat dulu ya, kalau nggak salah itu antara 60-70% yang sholat. Yang sholat berjamaah itu hanya 18%. Yang sholat berjamaah. Yang sholat berjamaah di masjid itu hanya 4-6% karena fluktuatif. Gitu. Jadi kata Pak Ustadz tadi, yang melakukan sholat saja kalau tidak tepat sholatnya, apalagi motivasinya, dia tidak akan dapat nilai apa-apa. Bahkan seperti dalam surat Al-Ma'un itu ya, fawailul lil musallin. Apalagi ini tidak sholat gitu. Jadi akan seperti apa bangunan Islam di kita ini? Nah, hadirin sekalian, Majelis Ulama itu setiap hari memikirkan itu. Ya. Karena itulah makanya kalau tadi bicara soal program pendidikan kader ulama, di MUI juga ada yang dinamakan PKU, Pendidikan Kader Ulama MUI. Itu berjenjang dari mulai pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, bila ada yang berminat ikut PKU di kabupaten kota, silakan hubungi MUI setempat. Di Jawa Barat juga itu kami sudah sampai ke tingkat angkatan ke-6, tapi beberapa tahun ini terhenti ya, karena ya kekurangan biaya gitu ya. Gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, mari kita camkan itu. Karena itu saya berharap kita nih hadir bukan hanya sekedar, kan ada fenomena gini Ustadz, hadir itu mengejar pahalanya ya. Betul, kita akui orang yang bersemangat menghadiri majelis ilmu itu kan dimudahkan langkahnya untuk masuk surga oleh Allah, kan gitu ya. Kita tidak berhenti hanya sampai di situ, tapi kita upayakan bagaimana kita bisa menangkap, bisa memahami secara lebih mendalam, berkualitas, sekaligus kita bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh para narasumber itu. Saya kira ini respon saja dari MUI ya. Dan selanjutnya nanti untuk membaca doa saya minta supaya Pak Kiai Hambali padanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا موصولا الى فضيله الاستاذ الشيخ رفعاني اخير على كلماته الطيبه وتعليقه ايضا على المحاضره. فاولا وشكر جميع المشايخ الافاضل على ما تفضلتم من المحاضرات القيمه المنيره، وكذلك من خلال محاضراتكم استفدنا كثيرا من ثمره التعاليم الاسلاميه السامحه. ولكن تفضل ايضا الشيخ رفعاني بافادتنا علما عن الاحصائيات، لان الشيخ احمد تقدم بالاحصائيات، وفي يوجد احصائيه التي لافته للنظر بان عدد المسلمين في اندونيسيا، هذه اغلبيه عدد السكان المسلم في العالم، يصل تقريبا ب 87% من عدد سكان اندونيسيا. لو كانت عدد سكان اندونيسيا 300 مليون تقريبا، حوالي 240 مليون مسلما. ولكن من 240 مليون مسلمه الذين صلوا حوالي 70%. والذين يصلون في الجماعة 18%، والذين يصلون في المسجد 4%. تمام؟ جيد. فهذا هو ربما من ملاحظاته يعني تعليقه، هذا هو واجبنا أن نفكر في المستقبل، لأن المسجد كما تفضل به الشيخ الرفعاني هو مصدر الحكمة، مصدر الأخلاق، مصدر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هنالك حملة كبيرة ليس مجرد مجيء كالمحاضرة مثل هذا حماسة قوية كبيرة جدا، ولكن لو كان هنالك حضور مثل هذا التدفق يكون في أوقات الصلاة ويكون أيضا الإشراف على المجتمع، فبإذن الله تعالى سوف نقفز على تحقيق الغاية كما تفضل به الشيخ أحمد أثناء محاضرته. فهذا هو الذي يريد أن يوصل في تعليق أثناء المحاضرة. وكذلك تفضل الشيخ بتقديم مشروع في مجلس العلماء إندونيسيا. قد يكون هذا المشروع أيضا متوافقا ومناسبا مع رسالة أكاديمية الأزهر الشريف في إعداد العلماء والدعاة، لأن هنالك مشروع أيضا خاص للمجلس العلماء إندونيسيا بإعداد العلماء والدعاة بالمراحل المتعدده. لو كان في المستقبل يتم التعاون بين الازهر الشريف مثلا او اكاديميه الدعوه الاسلاميه في طرابلس في ليبيا بعقد التفاهم او مثلا مذاكره التعاون بينهما، فهذا يكون يعني احسن وافضل باذن الله. Nanti akan di follow up Pak ke depan Pak Kiai, bisa nanti kerjasama program PKU ini dengan Al Azhar, karena beliau memimpin lembaga khusus untuk pendidikan ulama dan dai. Nanti bisa difasilitasi oleh Quantum Akhir Institute untuk keberangkatan dan program yang dimaksudkan. Kalau boleh besok nanti ada pertemuan dengan dai bisa disertakan. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Semoga pertemuan ini mengantarkan kita untuk menikmati surat-surat dalam Al-Quran. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an tajma'na hadhihi al-muhadharah bijam'an nafi'a yu'iduna ila al-Quran bisafahatiha bisuwariha bikulli suratiha wa laysa as-surah fi surah bis-sad wa bi surah bis-sin kama 'allamani al-mashayikh al-kiram al-afadil fa surah bis-sad ma'rifatu syai'i bi mujarradi 'aini al-basar
الصورة بالسين معرفة الشيء بعين البصيرة. أنت تخرج من مسجد وترى سيارة بصورة العين، مجرد صورة العين تعرف خصائص هذه السيارة وكيف تسير هذه السيارة. ولكن القرآن ليس كذلك، لا تستطيع أن تنظر المصحف وتحفظ معانيها. لازم علينا أن نعمل بصيرتنا، لازم علينا أن نعود إلى تعاليم السامية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم علينا أن نفهم أن ورثة من هذه التعاليم وهي العلماء كما أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ذلك حافظوا على علمائكم واحترموهم وادعوا لهم ليكونوا علماء ربانيين مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى. Tidak ada yang paling baik untuk mengajarkan Quran dan Sunnah itu kecuali para ulama kita. Ini adalah ulama-ulama kita. Dan ada ulama-ulama yang tidak ada di sini, mohon doakan supaya ikhlas, supaya dakwahnya benar, diridhoi Allah. Karena musibah terbesar ketika ulamanya tidak ikhlas, maka itu musibah terbesar dalam pendampingan umat. Untuk itu, wa narju an yakuna hadzal khitam khitamun misk, wa iqtaraha al-Syekh Raf'ani bi anda yad'u lana al-Ustaz Dr. Adang Hambali, mudir Markaz Dakwah di Muhafadzah Jawa Al-Gharbiyah, memintakan kepada Prof. Adang untuk bisa mengakhiri pertemuan dengan doa. Mudah-mudahan doa ini diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya para ulama dari Mesir, dari Libya. Syukron ala hudurikum fi hadzal masjid. Terima kasih juga kepada Ustadz Hadi Hidayat dan hadirin sekalian yang hadir sangat luar biasa. Di luar juga banyak yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapat keberkahan dunia dan akhirat, bahwa Pusdai ini aset Pemprov, diperuntukkan untuk umat Islam dimanapun untuk diisi dalam kegiatan-kegiatan dakwah di bawah pimpinan BPIC yang kebetulan hadir di sini, Ketua BPIC. Beliau ini yang menaungi, bertanggung jawab, yang membimbing. Kemudian Pak Asdasatu juga terima kasih atas bimbingannya. Mudah-mudahan kehadiran para ulama, Ustadz Adi ini di akhir bulan Desember, alhamdulillah Pusdai dapat keberkahan dari Ustadz Adi, akhir rangkaian dari Milad Pusdai yang ke-27. Jadi Pusdai ini sudah 27 tahun usianya, dari mulai tanggal 2 sampai kemarin. Alhamdulillah Pusdai sangat luar biasa, masyarakat Jawa Barat khususnya sangat antusias untuk mengikuti dan mengisi acara-acara di Pusdai ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan para ulama dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Adi juga diberikan keberkahan dunia dan akhirat, bermanfaat insya Allah bagi umat. Sekian saja, terima kasih. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيخ لا يريد أن يدعو أمام العلماء ويريد أن يعطي حق الدعاء للعالم، لأن حقه أيضا للمسافر، دعاء المسافر أيضا أكثر استجابا يعني من دعاء المقيم. كما تفضل الشيخ لكن بإفادتنا علما بأن هذا الشهر من شهر ميلاد هذا المركز ب27 سنة بعد تأسيسه. هذا نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بختام هذا الميلاد بهذه السنة بوجود وحضور العلماء الأفاضل، وشكر الشيخ إليكم جميعا. وكذلك أيضا أضاف إلينا المعلومات بأن العدد اليوم تدفق كبير جدا حتى في الخارج، وربما يصل عدد المشاهدين والمشاركين في هذه المحاضرة أكثر من 25,000 مشارك. يعني نتمنى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن تكون محاضرة مفيدة. لذلك نرجو من معالي الوزير شيخنا الأستاذ دكتور محمد حسين عبد العزيز مخرصاوي اللي يدعو لنا كل الخيرات بختام هذه المحاضرة تكون ختام المسك عليه، فليتفضل مشكورا. اختلف العلماء في من هو يكون لنا دعاء. أشار له هنا وأشار هنا، هذا ليس تعيين الخليفة يعني. طيب يدعو لنا يعيد إلى الشيخ Adang Hambali. Balik lagi Pak, pimpin doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bihadzal liqa an tuyassira lana umurana wa tuhassil maqasidana wa taqdiya hawaijana wa taj'alana wa auladana
وتلاميذنا وتلميذاتنا أولادا علماء الصالحين أغنياء الشاكرين حجاجا مبرورين في سبيلك مجاهدين دعاة مخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Amin, amin, amin. Diucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat semua yang membersamai kajian malam hari ini. Terakhir, sebelum ditutup dengan salam, kajian-kajian yang saya pribadi mengisi, baik di sini ataupun di tempat lain, saya ingin tegaskan dan tolong didoakan. Mohon disupport, dibantu dengan baik. Sekali lagi, bimbing kami dengan doa supaya ikhlas dalam berdakwah. Tidak ada permintaan, tidak ada bekal, tidak ada permintaan-permintaan materi tertentu. Tolong kalau saya mengajar, tidak usah disiapkan amplop atau pemberian-pemberian tertentu. Biarkan insya Allah saya datang, mengajar dengan baik. Tapi kalau ada canceling yang ada, itu bukan kotak mobil-mobilan. Isi supaya masjidnya bisa support dengan baik, berjalan dengan baik, dan gunakan untuk kepentingan masjid dengan yang baik. Nanti silakan satu soft ya, dikoordinasikan dengan baik dari Bandung. Insya Allah setahun lagi kita akan mulai kegiatan-kegiatan ta'lim kita. Kita akan buat jadwal dalam setahun. Tahun depan kita mulai lagi ta'lim. Ya. Tahun depan kan besok ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Syukran ala husni ihtimaikum wa ihtimamikum wa natamanna an tatawasal hadhihi al-muhadarah al-qayyimah fil mustaqbal wa nara aydan wujuh hadhihi al-wujuh nayyirah al-mutajaddida. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.